sampai gua bunyi. Mama bisa nggak sih ngajarin kayak gini banyak banget? Kayak nggak bisa sih. Mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon, Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Pas banget aku punya info. Katanya itu sih ada ahli konseling mau kesini. Coba aja kamu hubungi dia, siapa tahu membantu. Hah? Beneran? Kapan? Pemberitahuannya sih besok. Coba aja kamu besok hubungi dia. Oh my god! Wow! Silakan, dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Lisa. Bisa perkenalkan Mbak Lisa, mungkin dari mana dan sekarang sebagai apa kayak gitu? Sekarang saya sebagai mahasiswa di UIN Haji Abdur Rahman Wahid Pekalongan. Mungkin lebih enaknya saya panggil Mbak Lisa dengan nama Lisa apa Mbak aja biar lebih enak? Pakai Lisa aja. Oh ya. Mungkin Lisa bisa ceritakan sedikit mungkin pengalaman-pengalaman yang Lisa alami saat ini, atau mungkin tekanan-tekanan yang Lisa alami sekarang yang membuat Lisa tambah stres atau membuat Lisa stres kayak gitu. Mungkin yang saya rasakan akhir-akhir ini itu kayak capek sama semua tugas-tugas saya pusing, teman saya itu bisa dihubungin, lihat saya ini belum selesai, yang lain udah datang belum selesai. Saya tuh capek sama tugas-tugas ini. Rasanya tuh semester yang lalu itu kayak gampang banget, tapi nggak tahu kenapa semester ini tuh rasanya kayak pusing, kerasa berat banget ngerjain tugas. Dari cerita Mbak Lisa tadi yang diceritainku, saya dapat ambil cerita bahwa Mbak Lisa itu mengalami stres karena Mbak Lisa itu banyak tuntutan tugas yang banyak, dan ditambah lagi kelompok Mbak Lisa yang sulit dihubungi, dan pola pikir negatif Mbak Lisa itu yang mempengaruhi Mbak Lisa, yang menjadikan Mbak Lisa tambah stres. Jadi mungkin kestresan itu bisa ditangani dengan menggunakan terapi CBT. Jadi dengan terapi CBT ini nanti saya akan mengubah pola pikir Mbak Lisa yang tadinya negatif itu menjadi pola pikir yang positif. Nah, yang tadinya Mbak Lisa itu membuat pola pikir yang negatif yang membuat Mbak Lisa itu merasa down, nanti kita akan ubah menjadi pola positif yang nantinya akan membuat Mbak Lisa itu tambah bersemangat dan tidak akan mengalami stres lagi. Boleh tahu itu caranya gimana ya, Bu? Yang pertama mungkin Mbak Lisa bisa menuliskan pikiran-pikiran negatif yang ada di pikiran Mbak Lisa yang membuat Mbak Lisa stres. Mungkin dari cerita-cerita atau pikiran-pikiran negatif tadi Mbak Lisa itu
itu bisa dikategorikan menjadi over generation. Jadi Mbak Lisa itu menyimpulkan sesuatu itu dari hal-hal yang buruk di masa lalu. Jadi mungkin Mbak Lisa itu mengalami hal buruk saat mengerjakan tugas di masa lalunya tersebut yang menjadikan Mbak Lisa itu merasakan tidak yakin dengan diri sendiri. Kemudian ini juga termasuk pada constructive posing, yaitu Mbak Lisa itu memperbesarkan suatu hal yang negatif yang seharusnya itu hal itu sudah Mbak Lisa pernah lewati, tapi Mbak Lisa itu merasakan pesimis nggak bisa melewati itu, padahal Mbak Lisa itu bisa melewati seperti sampai Mbak Lisa ini kan semester 3. Nah berarti kan Mbak Lisa sudah melalui masa-masa semester 1 dan 2. Nah itu pasti banyak tugas dan seperti tadi semester 3 ini, tapi Mbak Lisa itu bisa melakukan dan melewati semua. Selain ini salah satu dari pikiran negatif Mbak Lisa itu, aku pasti gagal menyelesaikan semua tugasku. Nah itu emang ada buktinya. Apakah Mbak Lisa itu nggak bisa ngerjain? Buktinya Mbak Lisa aja bisa sampai di titik ini, bisa sampai di semester 3. Artinya dalam semester 2 Mbak Lisa juga bisa menyelesaikan semua masalah yang Mbak Lisa hadapi. Entah itu tugas, entah itu dalam pertemanan, ataupun itu Mbak Lisa bisa melewati hal semua itu. Kemudian dari cerita tadi kita bisa membuat tangga masalah untuk mengatasi kestres Mbak Lisa. Jadi yang pertama itu Mbak Lisa mengubah pola pikir negatif. Jadi yang tadinya Mbak Lisa kayak berpikir aku nggak bisa melakukan semua, juga menjadi aku pasti bisa melakukan semua. Aku juga sudah sampai di titik ini, jadi aku pasti bisa melewatinya. Terus yang kedua, Mbak Lisa itu membuat planning pengumpulan tugas. Jadi Mbak Lisa itu mencatat semua tugas, diurutkan jadi dari tugas yang paling mudah sampai tugas yang paling berat, dan juga ditulis deadline-nya kapan. Terus yang ketiga, Mbak Lisa itu mengerjakan tugas dari tugas yang paling mudah dulu, tetapi yang deadline-nya paling dekat. Nah dengan mengerjakan tugas yang paling mudah itu dapat meminimalisir kesetresan Mbak Lisa. Jadi kalau dengan tugas yang mudah itu kan Mbak Lisa pasti lebih enjoy dalam mengerjakan, nggak kayak kepikiran terus kayak ini sulit kayak gitu. Terus yang terakhir itu Mbak Lisa itu harus fokus pada satu tugas saja. Jadi Mbak Lisa kalau sudah fokus satu tugas itu pasti akan terasa lebih ringan daripada kita menunggu tugas satu menjadi satu, itu akan membuat kita lebih stres. Kemudian tidak hanya dari tangga masalah tadi, Mbak Lisa juga butuh support system untuk menyemangati atau memberikan support kepada Mbak Lisa untuk menjalankan aktivitasnya. Terus yang kedua juga Mbak Lisa harus memberikan waktu untuk diri sendiri, seperti Mbak Lisa itu melakukan hobi atau kesenangan yang bisa membuat rileks diri Mbak Lisa sendiri. Mungkin kayak itu. Oke Bu, mungkin saya bisa melakukan apa yang Ibu kasih kepada saya nanti. Terima kasih Ibu. Semoga dari terapi CBT tadi bisa membantu Mbak Lisa untuk mendapatkan ketenangan ya. Mungkin dengan menerapkan semua itu bisa Mbak Lisa lebih tenang dalam melaksanakan tugas. Lebih semangat lagi ya Mbak Lisa dalam menjalani hidup. Mbak Lisa itu pasti bisa kok, semuanya bisa terlewati. Buktinya Mbak Lisa bisa sampai di saat titik ini.